Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips gimana caranya mengganti media tanam untuk tambu lampot kita dengan cara yang simpel, tidak merusak perakaran dan juga tidak merusak pot. Dan kami menggunakan bahan dari oksidator kuat untuk melunakkan media tambu lampot lama sebelum diganti dengan media yang baru. Namun sebelumnya kami menyarankan untuk menonton video ini secara seksama, terutama mengenai dosis dari H2O. Jangan sampai salah dosis sehingga justru malah berbahaya buat tanaman. Sebelumnya kami ingin sedikit ngebahas mengenai ciri tanaman pada tambu lampot yang harus segera diganti medianya. Ciri yang pertama adalah tekstur dari media tanam tambu lampot ini cukup keras. Kemudian ciri yang kedua, pertumbuhan dari tanaman ini relatif melambat. Artinya bagian trubus tidak kunjung untuk tumbuh. Tanaman berhenti tumbuh atau stuck itu relatif lebih lama. Hal ini dikarenakan media terlalu keras sehingga pergerakan akar itu terganggu untuk mencari unsur hara. Akibatnya adalah suplai nutrisi dari tanaman tidak maksimal. Dan ini kami periksa, kita tekan dengan bambu. Yang kami rasakan media ini memang cukup keras. Dan jika kita melakukan penyiraman dengan air, maka tidak langsung turun, artinya menjadi genangan dulu di bagian atas. Adapun beberapa penyebab media bisa keras, itu adalah diantaranya sebagai berikut. Ini kita akan langsung ganti media tanamnya dengan media tanam yang baru. Sudah kami siapkan, ini media tanam yang baru. Tanah, kemudian sekam mentah. Lalu kamu campur sedikit dengan kotoran hewan. Bisa diganti dengan dedaunan kering atau rumput kering. Perbandingan tanah dengan sekam itu adalah 1:1. Lanjut tata cara untuk penggantian media. Kami menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida untuk membuat media tanam yang lama itu lunak, sehingga dalam proses pengambilan itu relatif lebih mudah. Ini H2O2 kandungan 50%, banyak dijual di online atau mungkin toko-toko pertanian. Kami lanjut mengenai dosis dan tata cara aplikasinya. Ini kami siapkan air dalam ember sekitar 4-5 liter. Dosis H2O2 2 dengan 3 ml per liter air. Untuk takaran air seperti ini, kita akan campur dengan 10 ml H2O2. Gunakan sarung tangan selama proses eksekusi ini. Batas maksimal penggunaan H2O2 adalah 10 ml per liter air. Dan ini wajib dicampur dengan air. Kami perlihatkan kalau tidak dicampur, maka reaksinya akan seperti ini, membuat media terbakar dan bisa merusak perakaran. Sekali lagi, jangan melebihi dosis. Selama dosisnya tepat, H2O2 banyak sekali manfaatnya dan akhir-akhir ini sering digunakan di bidang pertanian. Kemudian campuran air dan hidrogen peroksida nantinya kita akan siramkan ke media lama. Namun sebelumnya media tersebut kita siram dengan air biasa dulu sampai dia benar-benar basah. Tujuannya adalah penggunaan dari larutan yang tercampur dengan H2O2 itu bisa hemat atau tidak terlalu boros. Tunggu beberapa saat sampai air biasa tadi itu turun atau meresap secara sempurna. Lalu siramkan larutan yang sudah tercampur dengan H2O2. Sekali lagi kami sarankan selama proses, gunakan sarung tangan untuk melindungi kulit tangan kita. Karena meskipun larutan H2O2 yang sudah tercampur dengan air, apabila terkena kulit langsung, itu akan menyebabkan perih dan gatal pada kulit. Siraman air dari H2O2 itu bertahap saja. Ini tahap pertama, kita tunggu reaksinya. Sekaligus supaya dia masuk ke dalam media sehingga bisa melunakkan media. Kita bantu dengan menggunakan bambu, sekaligus memeriksa kondisi dari tanah ini apakah sudah lunak atau belum. Ini tampak terlihat bagian atas sudah mulai lunak, namun di bagian bawah, resapan dari air H2O2-nya itu belum sampai ke bawah. Nah, kita sekaligus aduk-aduk bagian atas, ini udah terlihat sangat lunak. Sambil kita tekan bambu ke dalam media supaya nanti ada rongga yang nantinya akan kita siramkan lagi cairan H2O2 berikut air. Kemudian kita tekan lagi supaya airnya meresap sampai ke dalam. Ini emang agak lambat meresapnya karena emang medianya di bagian dalam ini sangat-sangat keras, menyebabkan siraman airnya itu akan lambat.
baik siraman air biasa maupun siraman air yang sudah bercampur dengan H2O2. Kita tunggu reaksinya sampai tanah benar-benar lunak, kemudian sambil kita tunggu kita siapkan wadah sebagai buangan dari media lama. Ini sudah kami siapkan, nantinya akan kita olah kembali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memasang anjir supaya tanaman dari pohon mangga ini tidak rubuh. Karena medianya di situ lembek, itu dikhawatirkan nanti tanaman mangga ini bisa rubuh. Dan ini sudah nampak mulai goyang karena lapisan bagian atas sudah mulai lembek. Lalu kita periksa kembali medianya apakah sudah lembek, dan ternyata ini sudah terlihat tampak lembek. Ini bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kita bisa menggunakan skop yang kecil untuk memindahkan media tanam lama untuk ditempatkan di tempat yang sudah dipersiapkan tadi. Pindahkan media secara perlahan, jangan sampai ada perakaran yang ikut tertarik sehingga nanti dia bisa menyebabkan putus. Kami menyarankan untuk menunggu media sampai benar-benar lunak sehingga tidak kesulitan kita untuk mengambil media tersebut. Dan ini mohon maaf, tanaman dari mangganya itu agak bergoyang, jadi pengikatan kami tadi kurang kencang. Kita coba perbaiki terlebih dahulu. Jadi seiring dengan lembeknya media mengakibatkan tanaman dalam tambu lampot tersebut ikut rubuh atau goyang, harus kita ikat dengan kencang. Dan ini setelah kami perbaiki penyangganya. Catatan, ketika posisi tanaman akan mau rubuh itu jangan diteruskan, diikat dikencangkan terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan untuk pengambilan media. Kami lanjutkan untuk pengambilan medianya, dan ini sekaligus kami perlihatkan tekstur dari media lama. Meskipun sudah dilunakkan dengan H2O2, ini bisa terlihat bahwa media ini teksturnya sangat lengket, sangat padat, sangat keras. Kurang campuran dari bahan organik atau sekam misalnya. Hal ini yang menyebabkan perakaran akan menjadi terhambat atau terganggu, sehingga suplai nutrisi bagian atas juga tidak maksimal. Proses kami skip dan ini kami lanjutkan dengan hasil akhirnya, di mana media lama sudah kami ambil. Ini kami sisakan sekitar 25% dari dasar, dan ini adalah bekas medianya yang sudah kita tempatkan dalam wadah. Lanjut kami siapkan media barunya untuk mengganti media lama yang sudah kita ambil. Dan ini adalah media yang baru yang sudah kami perlihatkan tadi. Tinggal dimasukkan secara perlahan dan usahakan secara bertahap cara memasukkannya ke dalam planter bag. Gunakan skop kecil yang tadi. Lalu yang ditimbun yang pertama adalah di bagian perakaran atau tepat di batang diri tanaman. Timbun secara melingkar, di mana dimulai dari perakaran, kemudian lanjut ke bagian pinggir planter bag. Kami skip dan kami lanjut saja. Ini setelah kondisinya sudah terisi dengan media baru. Jangan lupa dipadatkan dengan bambu untuk bagian pinggir planter bag supaya dia benar-benar bisa mengikat di bagian perakaran. Untuk media lama nanti kami olah kembali dengan cara fermentasi bersama dengan campuran dari daun ataupun mungkin kotoran hewan. Pastikan tanaman tegak lurus, jangan sampai miring. Selanjutnya kita wajib melakukan karantina atau penempatan di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari. Bisa kalau memang ada paranet di bawah paranet atau mungkin di bawah pohon yang bisa menaungi supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Teduhkan antara 1-2 minggu atau sampai benar-benar tanaman bisa terlihat sehat. Kemudian lakukan penyiraman dengan air biasa sampai air benar-benar meresap dan keluar dari planter bag bagian bawah. Demikian tata cara penggantian media tanam dari tambu lampot. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.